Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamin qail, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan mempelajari surat At-Tariq. Surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih berada di kota Mekkah. Ya, surat Makkiyah. Kita tahu bahwasanya surat Makkiyah itu lebih menekankan tentang permasalahan tauhid. Bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya seluruh alam semesta ini, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan firman-Nya was-samai wat-tariq. Demi langit dan demi at-tariq. Ayat kedua, wama adraka mat-tariq. Kata Allah Subhanahu wa taala, tahukah engkau apa itu at-tariq? Ya. Di sini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua makhluknya, dengan as-sama dan juga dengan at-tariq. Tentunya kita semua tahu, tidaklah Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah dengan sesuatu melainkan ada keagungan padanya. Ada sesuatu yang perlu untuk kita perhatikan. Setiap kali kita mendapatkan sumpah di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apapun juga dari makhluknya, maka ini harus menjadi bahan perhatian kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ini? Ini ada apa? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit, was-samai, kata Allah Subhanahu wa taala, demi langit. Ini ada apa dengan langit? Ada apa dengan langit? Kita tahu bahwasanya yang namanya langit itu seluruh yang ada di atas kita itu dinamakan dengan istilah langit. Ya, semua yang ada di atas kita itu dinamakan dengan langit. Ya, kayak contohnya kita di rumah kita. Rumah kita atasnya ini kan dinamakan dengan langit-langit. Ya, dinamakan dengan langit-langit. Oleh karena itu, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menafsirkan ayat ini, ya, menjelaskan ya bahwasanya fakullu ma alaka fahuwas sama. Seluruh apa yang berada di atasmu itu maka dinamakan dengan sama, dinamakan dengan langit. Awan, ya, awan itu pun dinamakan dengan langit. Kenapa kita mengatakan bahwasanya awan dikatakan dengan langit? Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan ke muka bumi ini dari mana? Dari langit. Kita tahu prosesnya, air laut menguap, ya, kemudian dia menjadi awan, dibawa ke satu daerah, kemudian diturunkan hujan di daerah tersebut. Nah, awan juga dikatakan langit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatum biqadariha. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan dari langit air. Allah tidak mengatakan menurunkan dari awan air, tidak.
Ya, tapi menurunkan dari langit ayat. Menunjukkan apa? Menunjukkan apapun yang berada di atas kita, maka itu dinamakan dengan langit. Apapun yang berada di antara langit dan bumi, maka itu dinamakan juga dengan langit. Ya, artinya kita mengatakan, oh di langit ada bintang, di langit ada planet, ya, dan lain sebagainya dari benda-benda yang berada di langit. Tentunya kita tidak bisa mengetahui di mana batasan langit yang pertama. Batasan langit yang pertama ada di mana? Ya kita katakan wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, jadi batasan langit itu yang mana? Kan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada 7 lapis langit. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada 7 lapis langit. Nah, mana batasan langit yang pertama? Kita tidak mengetahuinya. Apalagi batasan langit yang kedua, batasan langit yang ketiga, keempat, dan selanjutnya tidak ada yang mengetahuinya. Ya, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun naik, mereka mengetahui mana batasan langit. Tapi yang namanya manusia tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui di mana batasan langit. Karena langit ini jaraknya sangat jauh sekali dari bumi. Langit bukan seperti apa yang kita lihat. Para ilmuwan mengatakan, apa yang kita lihat itu bukan langit. Apa yang kita lihat itu adalah batas pandangan mata kita. Oh, kita hanya mampu melihat ke situ saja. Di balik itu kita tidak bisa melihatnya. Nah, jadi itu hanya batasan pandangan mata kita saja. Dalam hadis, ya hadis ini dilemahkan oleh para ulama, tapi kita melihat untuk menunjukkan bahwa jarak antara langit ke bumi ini jarak yang sangat jauh sekali. Jarak yang sangat jauh sekali. Suatu hari Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu bertanya kepada para sahabatnya, ya, berapakah jarak antara langit ke bumi? Para sahabat mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Kata Rasulullah, jarak perjalanan selama 500 tahun. Artinya orang mengadakan perjalanan dari bumi ini naik selama 500 tahun, itu baru sampai langit yang pertama. Baru sampai langit yang pertama. Kemudian kata Rasulullah, berapakah jarak antara langit pertama dengan langit yang kedua? Para sahabat mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Dikatakan oleh Rasulullah sama seperti jarak dari bumi ke langit yang pertama. Artinya jarak yang sangat jauh sekali antara bumi ke langit yang pertama, langit pertama ke langit yang kedua, langit kedua ke langit yang ketiga, itu jarak yang sangat jauh sekali. Masing-masing jaraknya adalah perjalanan selama 500 tahun perjalanan. Jarak yang sangat jauh sekali. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, walaqad zayyana sama ad-dunya bimasabiha. Sungguh Allah SWT telah menghiasi langit dunia dengan berbagai macam bintang. Artinya, kalau kita melihat bintang, kalau ada seorang ilmuwan menemukan, oh bintang ini bintang terjauh jaraknya sekian ya miliar kilometer misalnya. Nah, ketahuilah kalau itu masih bintang yang terlihat oleh kita di muka bumi ini, berarti itu adalah bintang yang menghiasi langit yang pertama. Ya, kenapa? Karena memang jarak yang sangat jauh sekali di antara bumi dengan langit. Oleh karena itu, kenapa? Kita ini jarang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal seharusnya ketika kita melihat ke langit, ya, ketika kita melihat ke langit, ya, kita akan melihat keagungan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oh, bintang yang begitu indahnya, langit yang begitu jauhnya jaraknya. Makanya seharusnya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat menengadahkan kepala kita ke langit, kemudian kita menurunkannya, seharusnya kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta begitu luasnya, begitu indahnya, tanpa ada tiang satupun juga. Subhanallah. Ya. Tentunya surat At-Tariq ini merupakan surat yang termasuk dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca di dalam sholat kita. Sebagaimana hadis ya yang masyhur, yang terkenal tentang kisah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal sholat bersama Rasulullah, sholat Isya. Ya, sholat Isya. Ya, kemudian selesai sholat Isya, Mu'adz pulang ke kampungnya, di kampungnya menjadi imam di sana. Ya, Mu'adz sholat berjamaah bersama Rasulullah, sholat Isya.
Mu'adz ini orang yang terbaik di kampungnya dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, kita tahu bahwasanya orang yang diperintahkan untuk menjadi imam, orang yang diperbolehkan untuk menjadi imam, kata Rasulullah, aqra'ukum bi kitabillah. Orang yang paling baik penguasaannya terhadap Al-Qur'an Al-Karim. Dia menguasai Al-Qur'an Al-Karim, dia memahami Al-Qur'an Al-Karim, dan dia membaca Al-Qur'an Al-Karim dengan baik. Nah, jadi bukan hanya yang penting dia suaranya bagus, yang penting bacaannya bagus, tidak, tapi dia tahu kaidah-kaidah yang ada di dalam bacaannya tersebut. Nah, Mu'adz bin Jabal itu adalah orang yang terbaik di kampungnya tentang Al-Qur'an Al-Karim. Makanya Mu'adz dijadikan imam oleh orang-orang di kampungnya. Tapi Mu'adz tidak mau ketinggalan sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Maka Mu'adz sholat bersama Rasulullah. Sholat Isya, selesai sholat Isya, Mu'adz langsung pulang ke kampungnya dan menjadi imam sholat Isya di kampungnya. Nah, ketika Mu'adz sholat di kampungnya tersebut, Mu'adz itu memanjangkan bacaan. Ya, membaca surat Al-Baqarah atau surat Ali Imran. Sehingga menyebabkan ada salah seorang makmum, karena dia nggak kuat sudah mengantuk. Ya, ingat, kondisi di zaman dahulu itu tidak sama dengan di zaman kita sekarang ini. Zaman kita sudah banyak lampu. Zaman kita malam hari terang benderang. Zaman kita orang beraktivitas siang dan malam. Kalau zaman dahulu, mereka beraktivitas di siang hari. Dari pagi mereka beraktivitas sampai sore hari, maka sore hari mereka lelah. Mereka dalam kondisi lelah, mereka tidak memikirkan apa-apa. Ya, dunia gelap, mereka sholat maghrib, selesai sholat maghrib, mereka sholat menunggu waktu Isya, kemudian sholat Isya, dan mereka istirahat ya untuk bangun lagi di waktu subuh. Jadi malam mereka tidak ada aktivitas. Jadi siang itu benar-benar mereka manfaatkan untuk bekerja. Nah, orang ini ya, dia merasa dalam keadaan lelah. Dalam keadaan lelah, Mu'adz memanjangkan bacaannya. Maka orang ini pun memisahkan diri dari Mu'adz, ya, dari jamaahnya Mu'adz, sholat sendiri, kemudian pulang. Ketika ya selesai sholat, dikabarkan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, sesungguhnya tadi ada orang sholat bersama kita, namun kemudian dia memisahkan diri. Maka marah Mu'adz bin Jabal, ya, dalam riwayat menjelaskan sampai mengatakan itu ada ciri sifat-sifat orang munafik. Artinya tidak mau sholat berjamaah, meninggalkan sholat berjamaah. Maka orang ini ketika mendengarkan Mu'adz mengatakan hal tersebut, pergi kepada Rasulullah, melapor kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian dipanggil Mu'adz oleh Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, benar nggak cerita orang ini? Kata Mu'adz, betul ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, afattanun anta ya Mu'adz? Wahai Mu'adz, apakah kau akan membuat fitnah? Ya, dengan memanjangkan sholat. Benar, memanjangkan sholat itu termasuk sunnah. Tapi seorang imam itu wajib melihat orang yang berada di belakangnya. Dia harus melihat makmumnya. Oh, makmum saya ada yang lemah. Oh, makmum saya ada yang tua. Oh, makmum saya ada yang sakit. Oh, makmum saya ada yang memiliki kebutuhan, ya, pengen istirahat dan lain sebagainya. Ya, tidakkah, kata Rasulullah, tidakkah engkau membaca ya surat At-Tariq, Sabbihisma Rabbikal A'la, ya, surat-surat yang ada di dalam juz Amma. Termasuk yang disebut oleh Rasulullah adalah surat At-Tariq ini. Nah, jadi ini termasuk surat yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk kita baca. Was-sama'i wat-tariq. Langit, ya, dengan berbagai macam kelebihan-kelebihan yang ada di sana. Kita tahu ada meteor berseliweran, ya, ada planet yang berseliweran di langit, ya, begitu banyaknya planet, begitu banyaknya benda-benda yang berada di langit. Tapi mereka itu berjalan sesuai dengan porosnya. Siapa yang mengatur semua ini? Yang mengatur hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di zaman penuh dengan kecanggihan, ya, penuh dengan teknologi yang ada. Berapa banyak kita mendengar, sekarang ditemukan HP yang baru, HP-nya canggih, kita sampai geleng-geleng kepala. Orang sampai geleng-geleng kepala, ini orang yang menciptakannya mesti orang pintar. Ya, ada teknologi canggih, komputer lagi, nanti ada robot, nanti ada mobil, ada pesawat, ya, berbagai macam kecanggihan yang ada. Lihat, ketika orang-orang melihat adanya sesuatu yang canggih, sesuatu yang sangat bagus, maka dia akan memuji. Ya, dia akan memuji orang yang membuatnya. Wah, ini yang membuatnya bukan sembarangan orang. Wah, ini mesti orang pintar. Ya, kita memuji dia.
Siapa mereka? Mereka adalah manusia. Mereka manusia yang menyusun apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan sesuatu yang bermanfaat, kemudian kita memujinya. Ini manusia. Ya. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan berbagai macam planet yang ada. Itu planet-planet itu tidak memiliki tiang. Planet-planet menggantung di luar angkasa begitu saja dan dia tidak jatuh. Kenapa tidak jatuh? Bumi ada tiangnya enggak? Bumi ada yang megang enggak? Bumi tidak ada tiangnya. Bumi berdiri sendiri. Bumi berputar pada porosnya. Apakah bumi ini tidak jatuh? Bumi tidak jatuh. Kenapa bumi ini tidak jatuh? Tidakkah terfikirkan oleh kita? Ini menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang bisa menciptakan sesuatu yang kecil saja, kita memujinya. Kenapa kita tidak memuji Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita tidak mau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita harusnya merasa takjub atas penciptaan yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Was-sama'i wat-tariq. Ya, Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan langit. Langit segala sesuatu yang berada di atas kita. Para ilmuwan itu mereka naik ke langit. Ya, tentu kita tahu bahwa ilmuwan mereka berusaha untuk naik ke langit, mereka pergi ke bulan, mereka berusaha pergi ke planet-planet yang bisa untuk mereka sampai ke sana. Di antara sesuatu yang berhasil mereka dapatkan, kan di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah was-sama'i wat-tariq. Ya, demi langit dan juga demi at-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tahukah engkau apa itu at-tariq? Apa itu at-tariq? Ya. At-tariq kalau kita perhatikan dari kata toroko. Toroko itu artinya mengetuk. Ya, mengetuk artinya dia sesuatu yang mengeluarkan suara. Kita kembali kepada firman Allah SWT, was-sama'i wat-tariq. Demi langit dan juga demi at-tariq. Ya, sesuatu yang mengeluarkan suara atau sesuatu yang mengetuk. Ya, nanti akan kita lihat pendapat para ulama tentang at-tariq di sini. Yang jelas, para ilmuwan ketika mereka naik ke langit, ya naik ke ruang angkasa sana, mereka mendengarkan suara-suara. Ya, mereka mendengarkan adanya suara-suara. Ya, mereka bingung, kata mereka suara apa ini? Ya, mereka mengadakan penelitian, akhirnya disimpulkan oleh mereka. Oh, ini ternyata suara matahari. Oh, ini ternyata suara bulan. Oh, ternyata ini suara bumi. Oh, ini ternyata suara planet Merkurius, misal. Planet Jupiter, ya planet Mars. Masing-masing mereka mengeluarkan suara-suara. Ya. Ya. Ini menjadikan para ilmuwan mengambil satu kesimpulan bahwasanya semua yang ada di luar angkasa, planet-planet yang ada itu mengeluarkan suara. Kenapa mereka mengeluarkan suara? Kenapa mereka mengeluarkan suara? Itu tidak bisa dijawab oleh para ilmuwan. Para ilmuwan tidak mengetahui kenapa semuanya ini mengeluarkan suara. Ya, dari mana sumber suara yang ada tersebut? Tapi kalau para ulama di dalam Islam ketika mendengar apa yang ditemukan oleh para ilmuwan tersebut, maka para ulama Islam merasa tidak aneh. Ya, para ulama Islam itu mereka merasa tidak aneh. Kenapa merasa tidak aneh? Dikarenakan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum." Tidak ada sesuatu apapun juga, min syai'in, sesuatu apapun juga, apakah itu sesuatu yang kecil ataupun yang besar, illa kecuali yusabbihu bihamdi, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak tahu bagaimana mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama ketika mereka mendengarkan para ilmuwan mengatakan ditemukan suara-suara di langit, para ulama Islam mengatakan apa? Itu mungkin saja tasbihnya makhluk-makhluk tersebut, tasbihnya planet-planet tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kullun fi falakin yasbahun. Ya, semuanya itu beredar pada
porosnya. Ya, oleh karena itu perlu kita ketahui bahwasanya segala sesuatu yang ada di langit ataupun ada di bumi itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, yang harus kita banggakan dan menjadikan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah yang telah menciptakan untuk kalian. Lihat, khalaqa lakum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian ma fil ardi, apa yang ada di muka bumi ini jami'an, seluruhnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Tentunya dimanfaatkan manfaat yang baik, bukan untuk dirusak, ya, bukan untuk digunakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sama'i wat-tariq. Demi langit dan juga demi at-tariq. Ya, sebagaimana Anda jelaskan tadi bahwasanya at-tariq dalam bahasa Arab asal katanya adalah dari kata toroko yatruku, mengetuk. Makanya orang-orang yang datang di malam hari, orang-orang yang pulang di malam hari itu dinamakan dengan at-tariq dalam bahasa Arab. Ya, orang-orang pada zaman dahulu menggunakan istilah at-tariq adalah mereka yang pulang di malam hari. Kenapa mereka dikatakan orang yang pulang di malam hari dikatakan dengan at-tariq? Karena ketika mereka datang mesti mereka mengetuk pintu. Pasti mereka akan mengetuk pintu. Ya, beda tentunya kondisi di zaman dahulu dengan di zaman sekarang itu berbeda. Kalau di zaman dahulu kita tahu, di zaman dahulu itu rumah selalu dalam keadaan terbuka di siang hari. Rumah-rumah itu di kampung-kampung dalam keadaan terbuka di siang hari. Kenapa dalam keadaan terbuka di siang hari? Artinya siapapun yang masuk silakan. Ya, tetangga dengan tetangga itu mereka sudah seperti saudara. Mereka sudah seperti saudara. Artinya ketika tetangga ini mau datang ke rumah tetangganya, dia tinggal datang, masuk, assalamualaikum, masuk, langsung masuk ke dalam. Ya, langsung masuk ke dalam. Tapi kalau seandainya di malam hari, itu orang-orang menutup pintu mereka. Menutup pintu rumah mereka. Kenapa mereka menutup pintu rumah mereka? Karena di malam hari waktu untuk istirahat. Di malam hari waktu berkeliarannya binatang-binatang yang membahayakan manusia. Makanya pintu ditutup agar binatang tersebut tidak masuk. Kita tahu juga di malam hari ada angin-angin yang terkadang menyebabkan penyakit untuk umat manusia. Makanya pada malam hari rumah-rumah pintunya dalam keadaan ditutup. Sehingga orang yang datang di malam hari mesti dia akan mengetuk pintu ketika datang. Nah, itu dinamakan dengan at-tariq. Apakah yang dimaksud dengan at-tariq di sini? Ya, di dalam surat wat-tariq, demi at-tariq. Ya, adalah orang yang mengetuk pintu. Para ulama berbeda pendapat. Ya, para ulama bukan masalah berbeda pendapat. Para ulama menjelaskan ada beberapa pendapat. Siapa yang dimaksud dengan at-tariq di sini? Yang jelas, ya, di antara pendapat-pendapat tersebut ada yang mengatakan bahwasanya at-tariq itu adalah malaikat yang membawa ruh ketika dicabut dari jasad manusia. Kita tahu ruh, ya, ketika seseorang meninggal dunia itu kan akan dicabut, ya, dari kepalanya. Dicabut dari kepalanya, ya. Kemudian apa? Ada dua malaikat yang membawa kain kafan. Dua malaikat yang membawa kain kafan. Kalau seandainya ruh yang dicabut ruh orang beriman, maka kain kafan dihadirkan dari surga. Tapi kalau seandainya ruh yang dicabut ruhnya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kain kafan tersebut diambil dari neraka jahanam. Yang dari surga akan sangat harum sekali, yang dari neraka akan sangat bau sekali. Nah, roh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dicabut, yaitu langsung diletakkan di kain kafan tersebut dan dibawa oleh malaikat untuk naik ke atas. Ya, dibawa untuk naik ke langit, ya, dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap kali mereka akan lewat pintu langit itu mereka mesti mengetuk. Mereka mesti meminta izin untuk bisa melewati satu persatu dari pintu langit yang mereka lewati. Ya, tentunya roh ini tidak terus, ya, berada di langit, tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat tersebut untuk mengembalikan roh tersebut ke jasadnya ketika jasadnya sudah dimasukkan ke dalam kubur. Artinya ketika jasadnya sudah dimasukkan ke dalam kubur, maka malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan rohnya ke jasad tersebut, yang kemudian mengutus malaikat lain untuk menanyakan
Ya, beberapa pertanyaan yang kita semua tahu. Man rabbuka? Siapa Rabbu? Wama dinuka? Apa agamamu? Waman nabiyuka? Dan siapa nabimu? 3 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat ketika manusia dimasukkan ke dalam kubur. Ya, yang jelas intinya di sini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat untuk membawa roh naik ke atas. Tentunya roh yang bisa melewati langit-langit tersebut hanyalah ruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ruh orang-orang kafir itu tidak akan bisa menembus langit. Ya, satu langit pun tidak akan bisa dilewati. Kenapa? Karena itu adalah ruh yang bau, ruh yang kotor, ruh yang jelek, ya, dan ruh yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan at-tariq itu adalah malaikat-malaikat yang naik ke langit, ya, di pagi hari dan juga di sore hari. Malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk bertugas di bumi siang hari. Kalau ditugaskan di siang hari, maka pagi hari mereka turun. Mereka turun melewati langit-langit tersebut. Kemudian bertugas sampai sore hari. Ya, ketika sore hari mereka balik lagi naik ke atas. Ya, melewati langit-langit tersebut, mengetuk meminta izin ke penjaga pintu langit tersebut dan kemudian melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang kedua, menjelaskan makna at-tariq. Jadi pendapat yang pertama malaikat yang membawa ruh, pendapat yang kedua adalah malaikat yang mencatat, ya, bertugas mencatat amal hamba setiap hari yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga menjelaskan yang dimaksud dengan at-tariq adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, ya. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, itu Rasulullah kan dibawa oleh malaikat Jibril. Dibawa menaiki buraq, ya, kemudian naik ke langit. Nah, setiap melewati pintu langit, ya, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril itu selalu ditanya oleh malaikat penjaga pintu langit. Man, siapa? Ya, kata malaikat Jibril. Kata penjaga pintu langit, siapa bersamamu? Kata dia, bersamaku Muhammad. Kemudian kata penjaga pintu langit, apakah dia sudah diangkat menjadi nabi? Kata malaikat Jibril, iya, dia sudah diangkat menjadi nabi. Maka malaikat penjaga pintu langit mengatakan, aku tidak diizinkan oleh Allah untuk membuka pintu ini untuknya, kecuali kalau seandainya dia sudah diangkat menjadi nabi. Maka dibukakan pintu langit, lewat, ya, disambut oleh malaikat penjaga pintu langit, marhaban, ya, disambut dengan sambutan yang baik, ya, kemudian naik lagi terus, ya. Setiap langit selalu ditanya pertanyaan yang sama, siapa? Ya, Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Apakah dia sudah diutus menjadi nabi? Ya, sudah. Maka malaikat mengatakan, aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk membuka pintu ini kecuali kalau dia sudah diangkat menjadi nabi. Ya, jadi setiap kali melewati pintu-pintu langit mesti meminta izin. Itulah makna at-tariq. Ya, kemudian pendapat yang keempat, ini pendapat yang paling benar, pendapat yang paling kuat di antara pendapat-pendapat yang lain. Ya, pendapat yang lain juga sama. Pendapat yang lain juga maknanya sama. Itu bermakna at-tariq juga. Tapi kalau pendapat yang paling kuat, inilah pendapat yang keempat. Apa at-tariq? Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, yaitu an-najmu as-saqib. Bahwasanya namanya at-tariq, ya, yang at-tariq itu adalah an-najmu as-saqib. Bintang yang cahayanya menembus kegelapan malam. Ya, bintang yang cahayanya menembus kegelapan malam. Ya, sedikit. Tadi Ana menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj. Ya, Mi'raj naik ke langit, kemudian turun lagi, balik lagi. Ya, kalau kita lihat pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, itu banyak sekali pelajaran dan manfaat yang akan bisa kita dapatkan. Di antara yang paling besar, ya, manfaat yang bisa kita lihat, faedahnya adalah apa? Ketika keesokan harinya Nabi Muhammad bercerita kepada penduduk kota Mekah bahwasanya Nabi Muhammad baru melakukan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kebanyakan orang yang ada di Mekah, itu mereka tidak percaya atau ragu-ragu. Kata mereka, mana mungkin, ya, dalam satu malam berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, jarak yang sangat jauh sekali.
Mungkin kalau ini terjadi di zaman kita sekarang, kita katakan, oh mungkin. Kenapa? Karena pesawat. Naik pesawat hanya beberapa jam sampai ke sana dan balik lagi itu akan cepat. Tapi orang pada zaman dahulu, kendaraan yang mereka miliki, itu yang paling cepat mungkin kuda. Ya, kemudian ada juga onta, ada juga keledai. Yang mana mereka tidak mungkin akan bisa sampai ke Palestina dalam waktu sesingkat mungkin. Tidak. Bisa berbulan-bulan mereka baru nyampe dari Mekah ke Palestina. Nah, makanya banyak penduduk Mekah itu yang mendengar cerita Nabi Isra Mi'raj itu mereka ragu-ragu. Benar nggak ya? Yang lain mengatakan, orang kafir dengan tegas mengatakan itu tidak mungkin. Tapi ada sebagian orang beriman yang merasa ragu-ragu. Benar nggak ya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Tapi beda dengan siapa? Dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika dikabarkan ya bahwasanya Nabi Muhammad, ketika itu yang mengabarkan kepada Abu Bakar itu bukan Rasulullah SAW secara langsung, tapi ada orang-orang yang bertemu dengan Abu Bakar dengan mengatakan, wahai Abu Bakar, apakah engkau percaya temanmu itu dia mengatakan bahwasanya dia melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa ya ke Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha dan balik lagi dalam satu malam. Kata Abu Bakar, akan aku tanyakan kepada beliau. Ya, belum sampai Abu Bakar kepada Rasulullah, ada lagi orang yang bertanya kepada Abu Bakar. Maka apa jawaban Abu Bakar? Kata Abu Bakar, in kana qalahu, kalau seandainya ini benar dikatakan oleh Muhammad, faqad shadaq, maka itu adalah berita yang benar. Subhanallah, ya. Keyakinan di dalam diri Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar, pokoknya kalau benar datangnya dari Nabi Muhammad SAW itu pasti benar. Tidak mungkin tidak benar. Tidak mungkin bohong. Lihat, seorang Abu Bakar As-Siddiq. Kejujuran yang ada pada dirinya. Keyakinan yang ada pada dirinya. Keimanan yang sangat kuat yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beda dengan kita. Ya, beda dengan manusia secara umum. Ya, sekarang terkadang kita dikabarkan, itu kan nggak boleh, ada larangannya, ada hadisnya. Wah, bener nggak hadisnya ya? Wah, jangan-jangan nggak benar hadisnya. Itu membuat kita ragu-ragu. Beda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Makanya, ya para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendengar ada hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW, jangan pernah kita merasa ragu-ragu. Kenapa? Agar kita digolongkan sebagai as-siddiqin, orang-orang yang membenarkan apa yang datang dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Was-sama'i wa at-tariq an-najmu ats-tsaqib. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, bahwasanya pendapat yang paling kuat itu yang dimaksud dengan at-tariq itu adalah bintang. Ya, bintang an-najmu ats-tsaqib. Bintang yang cahayanya menembus kegelapan malam. Kita tahu bintang dibandingkan dengan matahari itu jauh lebih besar bintang. Kita melihat bintang itu kan ya bintang kecil. Bintang cahayanya sangat kecil sekali. Ya, cahayanya hanya seperti itu saja. Berarti bintang ini kecil. Salah. Ya, ketahuilah bahwasanya bintang itu jauh dibandingkan dengan matahari dan jauh lebih besar dibandingkan dengan matahari. Ya, jangan kita mengatakan bintang itu kecil. Tidak. Bintang lebih besar dan lebih jauh dibandingkan dengan matahari. Saking jauhnya bintang tersebut sehingga tidak sampai kepada kita cahayanya kecuali hanya sedikit saja. Soalnya kita melihat, oh bintang ini kecil, oh bintang ini kecil, oh bintang ini berkelompok. Ingat, ya itu jarak yang sangat jauh sekali di atas matahari. Lebih jauh dibandingkan dengan matahari dan dia lebih besar dibandingkan dengan matahari. Walaupun dia jauh, ya, tapi cahayanya berhasil menembus kegelapan malam. An-najmu ats-tsaqib. Bahwasanya cahaya bintang tersebut itu menembus kegelapan malam. Bintang memiliki banyak manfaat. Ya, bintang memiliki banyak manfaat. Di antara manfaat yang bisa dirasakan oleh manusia dengan adanya bintang ini, 3 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. 2 ada dalam surat Al-Mulk ya, dan satunya ada di dalam ayat yang lain. Di dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya." Kami telah menghiasi langit dunia ini bimasabiha dengan bintang-bintang yang berada di sana. Jadi ketika ada bintang,
Berarti bintang itu sebagai apa? Bintang sebagai hiasan di langit. Ya, sehingga kita melihat, merasa takjub, masya Allah, bintang ini seperti ini, dibentuknya seperti ini, ini bintang tersusun dengan rapi, di sana bintang dengan apa cahayanya lebih terang dibandingkan dengan bintang yang lain. Nah, ini menjadikan kita takjub. Kenapa? Ya memang itulah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bintang yang begitu banyaknya adalah agar kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengannya, sehingga bintang, sehingga langit terlihat begitu indahnya. Namun sangat disayangkan, orang-orang pada zaman sekarang, ya anak-anak zaman sekarang, itu jarang mereka melihat ke langit. Jarang mereka melihat ke atas, kecuali kalau seandainya mereka main kembang api. Ya, main kembang api, ya, ada kembang api, pecah di atas, airnya banyak. Ya, pecahan-pecahan dari kembang api, melihat, bagus ya kembang api. Padahal harusnya dilihat di balik kembang api itu, di atas langit yang jauh lebih indah dibandingkan dengan kembang api. Kembang api indah sebentar, kemudian akan hilang. Tapi lihat bintang. Ya, sekian lama kita bisa melihat ke bintang, dan seharusnya kita apa? Memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan melihat keindahan langit, ya indahnya langit dengan adanya bintang-bintang tersebut. Kemudian di antara manfaat dari bintang tersebut, kata Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad zayyana sama dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Bahwasanya bintang itu digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melempar setan-setan yang ada di langit. Ngapain setan berada di langit? Setan berada di langit untuk mencuri informasi yang ada di langit. Untuk mencuri informasi yang berada di langit. Artinya ketika malaikat misalnya ya berbicara, aku ditugaskan untuk menurunkan malapetaka di daerah ini. Nah, ini informasi ini diusahakan untuk dicuri oleh setan. Makanya setan saling pangku-memangku. Ya, saling pangku-memangku sampai mungkin ratusan. Ya, mungkin sampai 100 atau mungkin lebih dari 100 setan. Mereka saling pangku-memangku untuk bisa mencuri informasi yang berada di langit. Kalau yang paling atas berhasil mencuri informasi, buru-buru disampaikan kepada yang di bawahnya. Artinya, kalau ada 100 setan, ya setan yang di tingkat 100 begitu berhasil mendapatkan satu informasi langsung mengabarkan ke setan yang ke-99. Ya, kenapa? Sebelum dia ini terkena lemparan, ya apakah itu petir ataupun lemparan bintang yang digunakan untuk melempar mereka. Nah, nanti ke-99 pun buru-buru mengabarkan kepada 98. Terus mereka buru-buru mengabarkan kepada yang di bawahnya. Karena ini tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hingga sampai kepada setan yang paling bawah. Nah, setan yang paling bawah inilah yang biasanya dipegang oleh para dukun-dukun. Ya, para dukun kerjasama dengan setan-setan tersebut. Kemudian informasi yang didapat dikabarkan kepada si dukun. Tapi ingat, ya, bukan satu informasi saja. Ketika setan yang paling atas mendapatkan satu informasi, dikabarkan ke yang di bawahnya mungkin menjadi 2 informasi. Artinya satu benar, satunya bohong. Nah, kemudian yang berikutnya pun demikian. Dia mendapatkan 2 informasi, disampaikan kepada setan yang di bawahnya, bukan 2 informasi, ditambah lagi 1 informasi, menjadi 3 informasi. 1 benar, 2 bohong. Ya demikian terus menerus sampai ke yang paling bawah, sehingga ketika sampai yang paling bawah, kalau tumpukan mereka 100 setan yang saling mangku-mangku, maka sampai ke bawah menjadi ada 100 berita yang 1 benar, 99-nya bohong, karangan mereka sendiri. Ya, makanya terkadang kita mendengar ada peramal, ya, apakah itu peramal, apakah itu paranormal, ataukah itu dukun, sama, ya, orang pinter atau apapun juga sama, itu hanya istilah-istilah saja. Terkadang kan mereka mengatakan, nanti di tahun 2025 misalnya, ya, tahun 2025 ini akan terjadi malapetaka di beberapa daerah, akan terjadi perceraian artis misalnya. Ya, ini yang dikabarkan oleh mereka. Ya, mungkin nggak itu benar? Mungkin saja itu benar, tapi sangat minim sekali kemungkinan benarnya. Kenapa? Karena tadi Anda katakan, kalau ada yang berhasil yang mencuri informasi di langit, itu akan ada tambahan yang benar cuma 1, yang bohongnya ada 99. Ya, jadi mereka mencampur-campurkan antara yang benar dengan yang batil. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala di antara tugas yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala terhadap bintang-bintang tersebut adalah rujumal lisyayatin, ya, untuk melempar setan-setan yang berusaha untuk mencuri informasi yang berada di langit. Kemudian yang ketiga, di antara manfaat dari bintang-bintang tersebut adalah
sebagai petunjuk arah. Ya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa bin najmi wa alamat wa bin najmi hum yahtadun." Dengan adanya bintang-bintang tersebut, mereka bisa mengetahui petunjuk. Artinya mereka bisa tahu, ya, orang pada zaman dahulu itu mereka pergi, misal pergi ke orang zaman dahulu di zaman di Arab sana, mereka berjalannya di padang pasir. Bayangkan padang pasir. Ya, beda dengan mungkin kalau di kita misalnya ada pohon dan lain sebagainya, ada arah dan lain sebagainya yang jelas itu akan bisa ditempuh. Tapi kalau mereka itu di padang pasir, mereka berjalan di tengah-tengah padang pasir, tapi mereka bisa tahu rumah mereka di arah mana. Dari mana mereka tahu? Mereka melihat ke bintang. Oh, ini ada bintang ini. Oh, bintang ini mengarah ke sana, berarti rumah kita itu berada di sana. Mereka berjalan ke arah sana akan sampai ke rumah mereka. Nah, demikian pula dengan para nelayan. Di kita pun nelayan pada zaman dahulu, itu mereka nelayan tidak menggunakan kompas. Ya, kalau zaman sekarang itu nelayan sudah menggunakan alat-alat yang canggih. Ya, menggunakan alat yang canggih, kapal-kapal menggunakan alat yang canggih sehingga mereka akan bisa tahu, oh, apa pulau ini ada di sebelah sini. Tapi kalau orang pada zaman dahulu enggak, ya mereka pergi melaut, ya pergi mereka ke tengah laut, kemudian ketika mereka mau pulang, mereka melihat ke langit, melihat ke bintang. Oh, ini bintang ini mengarah ke sana. Oh, berarti rumah saya ke arah sana. Mereka berjalan ke arah sana dan sampai di kampungnya. Tidak nyasar sama sekali. Ya, jadi di antara manfaat bintang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah bintang sebagai petunjuk arah. Wa bin najmi hum yahtadun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bersumpah tanpa ada maksud, tanpa ada tujuan, tanpa ada yang ingin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kalau ngobrol, ya, misalnya ada orang bertanya kepada kita. Ya, misalnya ada bertanya, kemarin antum hadir nggak? Ya, Anda hadir atau tidak? Ketika kita mengatakan, oh saya hadir, ya, oh kemarin saya enggak, kalau misalnya, oh kemarin saya tidak hadir, ya, oh kemarin saya tidak hadir, saya sakit misalnya, bilang sakit. Orangnya ragu-ragu, benar sakit. Ya, nah untuk meyakinkannya kita kata apa? Demi Allah saya sakit. Ya, kita bersumpah demi Allah saya sakit kemarin. Untuk menguatkan perkataan kita sakit, maka kita bersumpah. Nah, demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menguatkan sesuatu, artinya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka ingin ada sesuatu yang ingin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat At-Tariq ini, apa yang ingin dikuatkan oleh Allah? Allah bersumpah was-sama'i wat-tariq. Dua makhluk yang Allah gunakan sumpah demi langit dan juga demi At-Tariq, demi bintang yang cahayanya menembus kegelapan malam. Apa yang ingin dikuatkan oleh Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, in kullu nafsil lamma 'alaiha hafil. Kata Allah, tidak ada satu jiwa melainkan ada penjagaan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya. Yang kan ada penjaga yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga. Jadi, para hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup di dunia bukan tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup di dunia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran ya ketika misal terjadi kecelakaan, ya tabrakan misalnya. Terjadi tabrakan, kemudian semua yang ada di dalam mobil itu meninggal dunia kecuali bayi misalnya. Ada seorang bayi yang tidak meninggal dunia. Ketika bayi ini tidak meninggal dunia, kenapa bayi ini tidak meninggal dunia? Wah, mungkin orang mengadakan teori, berbagai macam teori. Ya, oh ini karena bayi ini terpental keluar, ya sehingga bayi ini selamat, tidak ikut terguling di dalam mobil. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mencari-cari alasan. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar ada bayi yang selamat, apa yang dikatakan oleh dia? Oh, dia selamat karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menjaganya sehingga dia tidak meninggal dunia. Contoh lagi misalnya, ya, seorang nyetir mobil terjadi tabrakan beruntun. Nih ada di tengah-tengah, mobil yang di tengah-tengah itu dia bisa selamat. Dia membelokkan ke kanan sehingga dia bisa selamat. Ya. Kalau orang-orang yang tidak punya iman, itu mungkin akan mengatakan, wah dia memang canggih nyetirnya. Dia memang orang yang pintar dalam menyetir. Ya. Kita sebagai orang yang beriman, kita tidak akan mengatakan seperti itu. Enggak. Kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia celaka, orang secanggih apapun dia nyetir, sepinter apapun dia nyetir, kalau waktu dia tabrakan, pasti akan tabrakan.
Tapi kenapa? Ya, ketika itu dia bisa menghindar dari tabrakan tersebut, kita katakan in kullu nafsil ma 'alaiha hafil. Kenapa dia tidak tabrakan? Karena dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terjadi tabrakan dengan dirinya. Ini yang wajib untuk diyakini oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika terjadi apapun juga, ya kita langsung puji Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu mereka semua celaka kecuali satu orang selamat misalnya. Keluarga kita selamat. Kita katakan alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih menjaga keluarga saya. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih menyelamatkan si fulan. Allah Subhanahu wa taala masih menjaganya. Artinya semua itu berkat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak kapan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita? Apakah sejak kita lahir ke muka bumi? Para ulama mengatakan tidak. Ya, kita sejak berada di dalam tubuh ayah kita, ya, yang kita tahu bahwasanya dari tubuh ayah kita dipancarkan, ya, air mani dipancarkan ke rahim ibu kita. Baik kan? Ya, ketika kita dipancarkan dari tubuh ayah kita ke rahim ibu kita, itu ada berapa banyak, ya, ada berapa banyak, ya, bibit-bibit manusia yang dikeluarkan? Jutaan kata para ilmuwan. Ada jutaan. Tapi kenapa cuma kita yang selamat? Kenapa hanya kita yang bisa menjadi manusia? Hanya kita yang bisa tumbuh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat untuk menjaga kita. Dari sejak berada di dalam tubuh ayah kita, diarahkan, dijaga oleh malaikat sampai ke dalam rahim ibu kita, bertemu dengan ovum ibu kita, kemudian kita akan tumbuh, ya, sedikit demi sedikit. Kata Rasulullah 40 hari dalam bentuk air mani. Kemudian 40 hari kedua dalam bentuk segumpal darah. 40 hari ketiga dalam bentuk segumpal daging. Ya, selama itu terus-menerus kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menugaskan penjagaan, menugaskan malaikat untuk menjaga kita sampai kita lahir ke muka bumi ini. Kita lahir di muka bumi ini, ya, berbagai macam penjagaan, dijaga oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita sehingga kita bisa sehat walafiat. Ya, sehingga kita bisa sehat walafiat, kita bisa tumbuh dan kita bisa menjadi orang yang paham segala sesuatu, bisa melakukan segala sesuatu. Ingatlah, kenapa kita bisa menjadi seperti ini? Kenapa kita tidak celaka? Kenapa kita tidak jatuh? Kenapa mungkin kepala kita tidak pecah dan lain sebagainya? Ya, kita katakan in kullu nafsil lamma 'alaiha hafil, bahwasanya kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat untuk menjaga kita. Ini yang wajib untuk kita yakini. Ya, jadi para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat At-Tariq ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah ingin menguatkan apa? Ingin menguatkan bahwasanya tidak ada seorang jiwa melainkan ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaganya. Ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya. Bayangkan kalau seandainya kita ini tanpa penjagaan, kita tidak dijaga. Mungkin kita masih bayi pun kita akan dimakan oleh binatang buas. Akan ada ular mungkin masuk ke rumah kita, akan menggigit kita. Mungkin akan ada kalajengking yang menggigit kita sehingga kita terkena racun. Ya, mungkin kita, ya, akan keluar, mungkin binatang-binatang buas yang ada di hutan akan turun ke perkotaan. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini harus kita yakini, harus kita fahami dengan sebenar-benarnya. Kenapa manusia bisa hidup di perkotaan sementara binatang-binatang buas itu hidup di hutan-hutan sana, mereka tidak datang ke perkotaan. Kenapa? Karena ini semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Ya, Allah SWT menjaga sehingga masing-masing berada pada tempat-tempatnya, berada pada wilayah-wilayahnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan kita. Kita bisa sampai ke hari ini. Kita bisa hidup dalam keadaan sehat walafiat di hari ini. Kita masih sampai bisa berpuasa di bulan Ramadan ini. Masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Masih bisa sholat tarawih. Masih bisa berpuasa. Masih bisa membaca Al-Quran. Masih bisa bersedekah. Masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Yakinilah bahwasanya ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkat penjagaan yang Allah Subhanahu wa taala jaga untuk kita sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, perhatian makan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini beberapa ayat yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Tentu kita selalu berharap semoga Allah Subhanahu wa taala
menganugerahkan kesehatan kepada kita, menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sampai kita meninggal dunia kelak, sehingga kita dijadikan ya sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, bukan hanya di dunia saja, akan tapi di dunia dan juga di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya Allah rabbal alamin. Ya kurang lebih ana mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.